Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kepada para istri yang mendambakan untuk menjadi penghuni surga, tentunya untuk menjadi penghuni surga bukanlah perkara yang mudah, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengisyaratkan hal ini dalam hadisnya, beliau bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih," bahwasanya surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci, dipagari oleh perkara-perkara yang dibenci. Artinya seorang jika hendak masuk dalam surga, dia harus melewati hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsunya, yang dia benci, hal-hal yang bertentangan dengan egonya, ya, dengan sikap egoisnya. Nah, ada satu sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW di antara sifat penghuni surga. Kata Rasulullah SAW, "Wa nisa'ukum min ahlil jannah." Dan istri-istri kalian dari penghuni surga. Siapa? Kata Rasulullah SAW, "Al-wadud, al-walud, al-a'ud ala zawjiha." Ya, Rasulullah SAW menyebutkan 3 sifat. Yang pertama, al-wadud. Al-wadud adalah seorang wanita yang berusaha meraih kecintaan suaminya. Dia berusaha dengan sifatnya yang mulia, dengan akhlaknya yang mulia, dengan ramahnya, dengan tutur kata yang indah, dengan dia berusaha berpenampilan yang menarik agar meraih kecintaan suaminya. Al-walud yaitu wanita yang subur, ya, memberikan keturunan kepada suaminya. Dan yang ingin kita fokuskan pada kesempatan kali ini adalah sifat yang ketiga. Kata Rasulullah SAW, "Al-a'ud ala zawjiha." Seorang wanita yang senantiasa kembali kepada suaminya. Allati idza ghadiba, yang jika suaminya marah, ya, ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqul la adhuku ghamdan hatta tarda. Yang jika suaminya marah, maka wanita ini segera datang kepada suaminya, lantas meletakkan tangannya di tangan suaminya, lantas dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur dengan nyenyak sampai kau maafkan aku, sampai kau ridho kepadaku." Ini ciri penghuni surga, wanita penghuni surga. Ibu-ibu, para istri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya sifat ini merupakan sifat yang sepele, namun sesungguhnya tidak sepele. Kenapa? Banyak wanita atau sebagian wanita, ya, tidak mudah untuk minta maaf kepada suaminya. Meskipun terkadang dia tahu dia yang salah. Kenapa? Egonya dia kedepankan. Dan iblis datang, syaitan datang, ya, membisikkan kepada dia untuk tidak minta maaf kepada suaminya. Padahal dia tahu dia yang salah. Bahkan terkadang dia ingin suaminya yang minta maaf. Padahal dia yang bersalah, dia tahu dia salah, ya. Namun dia ingin melemparkan kesalahan kepada suaminya dan dia ingin suaminya yang minta maaf. Dia punya ego. Dan ini adalah benih-benih yang bisa menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga, bisa menghancurkan rumah tangga yang telah dibangun selama ini. Oleh karenanya, seorang wanita harus mengalahkan egonya. Dan jika dia bersalah, segera dia datang kepada suaminya. Suaminya meskipun hatinya mungkin lagi marah, lagi keras, tetapi tatkala melihat istrinya bersifat demikian, mengakui kesalahannya, apalagi sambil memegang tangan suaminya, apalagi sambil mengatakan, "Ya suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau maafkan aku, sampai kau ridho kepadaku," maka ini sungguh wanita penghuni surga. Maka saya sampaikan kepada para istri, kepada para ibu-ibu, jangan pernah ragu jika anti bersalah. Jika Anda bersalah, segera datang kepada suami dan minta maaf kepada suami. Menjalankan sunnah Nabi SAW. Jadilah anda penghuni surga. Kalahkan ego Anda, kalahkan syaitan, kalahkan iblis yang ingin agar Anda berpisah dengan suami Anda. Kalaupun tidak berpisah, iblis ingin kehidupan rumah tangga Anda dan suami Anda dalam kondisi ruwet, dalam kondisi semerawut, tidak ada kebahagiaan, tidak ada mawaddah, tidak ada rahmah. Ini diinginkan oleh iblis. Bayangkan jika Anda tidak minta maaf, maka ya api permusuhan berhari-hari menyala antara Anda dengan suami Anda. Oleh karenanya kalahkan ego. Jika punya salah, segera minta maaf kepada suami. Terapkan sunnah Nabi SAW. Jadilah Anda sebagai penghuni surga. Kemudian saya ingatkan juga kepada para istri, selain Anda memiliki sifat mudah untuk minta maaf, usahakanlah memberi uzur kepada suami. Ya, suami, ya mungkin kesalahan di lain kali, di lain hari, kesalahan dilakukan oleh suami. Suami pun demikian, punya ego untuk minta maaf, enggan untuk minta maaf. Seakan-akan kalau dia minta maaf kepada istrinya, seakan-akan harga dirinya jatuh. Padahal tidak. Ini suami yang sejati, suami yang mau mengakui kesalahan. Apalagi mengakui kesalahan ke hadapan istrinya. Seorang wanita yang sayang kepada dia, yang menghabiskan waktunya untuk berkhidmah kepada suaminya, maka seorang suami yang sejati, ya, yang istilahnya gentle, dia berani minta maaf kepada istrinya. Namun kenyataannya sebagian suami pun demikian, tidak mau minta maaf.
berat baginya untuk mengatakan maafkanlah aku istriku. Tidak mudah. Ya, kalau seorang istri menghadapi model suami yang seperti ini, ya, hendaknya dia berusaha memahami kondisi suaminya. Kenapa? Karena terkadang sebagian suami, meskipun dia berat untuk mengucapkan minta maaf kepada istri, mengatakan berat untuk mengucapkan wahai istriku maafkan aku, namun terkadang dia minta maaf dengan cara yang lain. Ya, misalnya terjadi keributan, tahu-tahu sang suami merasa salah, maka dia punya cara lain untuk meminta maaf. Misalnya dia mengatakan, ayo malam ini kita makan di restoran. Sudah, seorang istri cukup kalau suaminya mengajak makan malam di restoran, berarti sebenarnya dia mengatakan, saya minta maaf, saya salah. Jangan kita tunggu dia harus mengungkapkan tersebut, saya minta maaf dari lisannya. Tidak mudah bagi setiap suami. Oleh karenanya kalau suami sudah mulai merubah sikapnya, misalnya mengajak makan malam, misalnya datang kemudian mulai mijit-mijit istrinya, mulai elus-elus rambutnya, itu berarti dia sudah minta maaf. Tidak perlu seorang wanita menunggu dia mengucapkan, melafalkan, saya minta maaf wahai istriku. Ya, dengan cara seperti ini seorang istri memahami karakter suami yang cara minta maafnya terkadang tidak dengan lisan tetapi dengan sikap, maka rumah tangga akan mudah, akan berjalan dengan penuh mawaddah dan rahmah. Setiap kesalahan, setiap keretakan mudah untuk segera dikembalikan, untuk diperbaiki. Semoga kita semua merasakan kehidupan rumah tangga yang penuh mawaddah dan rahmah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah anti sebagai wanita yang mudah meminta maaf, jadilah anti sebagai penghuni surga. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.